Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan langsung bahas soal yang kemarin ya. Kemarin ada 10 soal dari 3 teks tentang nenek saya. Ada 3 paragraf. Paragraf pertama adalah there are 5 people in my family. Ada 5 orang di keluarga saya. Mereka adalah ayah, ibu, kakak, nenek, dan saya. Paragraf kedua di sini cerita tentang ciri-ciri fisik neneknya ya. Neneknya itu tua, berumur 80 tahun, dia tidak terlalu tinggi, kemudian dia langsing, dia tidak suka makan banyak, rambutnya putih dan wajah ovalnya berkeriput, tapi matanya selalu berbinar ketika melihat ke kamu. Nah, ketika aku dekat dengan dia, aku bisa mencium bau wangi melati, tapi baunya tidak begitu kuat. Nenek itu orang yang menarik ya, dia orang baik kepadaku dan kepada saudaraku. Dia tidak pernah berteriak kepada kita. Dia bergerak lambat karena dia harus hati-hati ketika berjalan, dan dia juga tidak banyak bicara. Dia orangnya pendiam, tapi setiap malam sebelum kami tidur dia selalu menceritakan cerita yang menarik. Nah, dari situ di sini ya, yang pertama adalah interesting person. Nah, di sini interesting person itu dari kalimat ini ya, interesting person, she is nice to me. Maka jawabannya adalah yang kedua. Kemudian mana yang benar? Yang benar itu adalah nenek itu tua, langsing, dan pendiam. Maka yang benar ini ya. Yang pertama itu tinggi, salah. Yang ketiga itu tinggi juga dan banyak bicara, salah. Kemudian yang keempat ini yang mudah, nggak mungkin. Kemudian menulis itu untuk apa? Tentu saja untuk mendeskripsikan neneknya si penulis tadi. Kemudian yang keempat, the word quiet means, kata quiet tadi kalau kita lihat di sini, the word quiet itu adalah bahwa she doesn't talk much ya, karena dia quiet itu, jadi tidak banyak bicara. Kemudian my canary bird, burung kenari. Aku punya burung kenari, namanya kanari. Kemudian dia burung kecil yang fluffy atau empuk gitu ya, warna berbulu. Kemudian kepala dan dadanya itu tertutupi oleh plumage, itu adalah bulu ya. Kemudian warnanya kuning terang, dan sayap dan ekornya itu, bulu sayap dan ekornya itu adalah greenish yellow atau kuning kehijauan. Jadi feather sama plumage itu sama ya, sama-sama bulu burung. Kemudian dia terlihat indah atau cantik dengan warna itu. Paragraf kedua, aku meletakkan kanari itu pada kandang burung yang medium ukurannya untuk memberikan dia ruang yang lapang. Aku biasanya memberi makan dia 2 kali. Kadang-kadang aku kasih makan makanan burung, larva atau hewan kecil-kecil itu, lalu jangkrik, kriket atau biji-bijian. Dia suka larva dan kriketnya, dan aku juga memberinya minuman segar dalam sebuah wadah kecil di dalam kandangnya. Setiap pagi aku menempatkan kandangnya di luar, di depan rumah, untuk menjaganya tetap hangat. Dia adalah burung penyanyi yang hebat. Aku suka mendengarkan kicauannya. Kicauannya itu menyenangkan dan indah. Dari teks itu kita tahu mana yang salah. Nah, apakah kanari bisa terbang bebas? Enggak, maka itu yang salah. Dia bisa makan jagung? Iyalah, karena jagung itu biji-bijian. Kemudian dia minum di dalam? Iya. Kemudian kicauannya menyenangkan? Iya. Nah, dari teks ini kita tahu bahwa physical karakter dari kanari itu mana saja yang benar. Bright yellow feathers? Iya.
White beak kita tidak tahu, greenish yellow wing and tail iya, fluffy bird iya, yellow body iya. Oke, karena disuruh milih 4. Yang terakhir adalah my favorite shoes. Sepatu favoritku. Aku selalu jatuh cinta pada sepatu basket. Bukan karena aku suka basket, tapi karena aku merasa nyaman dan percaya diri dengan sepatu itu. Nah, yang paragraf kedua menjelaskan ciri-ciri fisiknya ya. Warna sepatunya itu hitam, ada 2 strap abu-abu di luarnya. Kemudian warna dari solnya atau bagian bawah sepatu itu putih dengan pola lingkaran yang dicetak hitam. Kemudian di bagian bawahnya ya, permukaan bawah. Kemudian permukaan solnya itu flat atau rata ya, tidak tinggi. Sepatunya punya soles atau tali sepatu putih, kemudian 2 strap binding I-stays, 2 strap yang ada yang ada lubang tali sepatunya. Kemudian dan itu membuat lidah sepatunya itu selalu tetap tidak pindah-pindah atau ke kanan ke kiri. Kemudian sol dalamnya, bagian dalamnya itu terbuat dari rubber ya, karet foam busa. Kemudian warnanya merah dan bagian dalamnya itu lembut dan menyenangkan. Nah, kemudian pertanyaannya, purpose, tujuannya adalah untuk jelas menjelaskan sepatu favoritnya si penulis. Kemudian sepatunya itu punya apa? Beri pilihan lebih dari 1. Oke. Apakah black outer side? Iya. Warna luarnya hitam. Kemudian red insole? Iya. Gay straps? Iya. Black sole? Enggak, tadi warnanya putih. White eyelash? Iya. Kemudian white eyelash? Nggak tahu ya. Eyelash. Oke. Kenapa beda? Ininya bukan eyelash atau eyelash. Oke, di sini ini adalah sepatu ya, tali sepatu soles. Lalu alasannya dia suka karena tadi nyaman itu. Nah, itu jawabannya ya. Semoga apa yang sudah kalian jawab itu benar dan nanti hasilnya akan saya umumkan ya. Yang penting mengerjakan, sudah dapat nilai. Kalau hasilnya lebih bagus, nilainya akan lebih bagus lagi. Begitu jadi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.